Dan pemirsa, ini perkara utang piutang sebesar Rp515.000. Seorang ibu penjual keripik di kawasan bypass Ngurah Rai Sanur dan Pasar Bali tewas dibunuh. Nyawa korban dihabisi pelaku menggunakan tabung gas melon. Seorang wanita penjual keripik bernama Sriwidayu, 48 tahun, di bypass Ngurah Rai Sanur dan Pasar Bali tewas dengan luka parah di bagian kepala. Korban yang tinggal seorang diri ini ditemukan tak bernyawa di warung yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya. Tak lama berselang, Satreskrim Polresta Denpasar berhasil mengungkap pelaku. Tersangka berinisial BA, 24 tahun, berhasil dibekuk di Bondowoso, Jawa Timur. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku emosi saat menagih utang kepada korban sebesar Rp515.000. Karena saat ditagih, korban sempat adu mulut dan menampar istri pelaku. Pelaku yang emosi langsung memukul korban dengan tabung gas yang ada di TKP. Setelah korban tak berdaya, tersangka dan istrinya pergi meninggalkan lokasi kejadian. Istri korban ini menempeleng istri pelaku, sehingga pelaku melihat kejadian tersebut, dia emosi, ya, dia turun memukul korban dengan menggunakan helm merah di bagian kepala korban. Dipukul, ternyata bukan membuat korban turun emosinya, malah semakin emosi, pelaku mendorong korban, ya, mendorong korban terjatuh untuk tembok. Kemudian saat itu pelaku ini melihat ada tabung gas di lokasi. Nah, kemudian dipukulkan oleh si pelaku kepada korban. Hanya BA yang ditetapkan sebagai tersangka dan tak ada unsur perencanaan dalam perkara ini. BA dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan atau penganiayaan, diancam hukuman 15 tahun penjara. Menjalin cita terlarang, seorang pria di Kudus, Jawa Tengah membunuh wanita selingkuhannya di kamar hotel. Pelaku ingin mengakhiri perselingkuhannya karena diketahui oleh istrinya, namun ditolak oleh korban. Polres Kudus, Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam kamar hotel di Desa Getas, Pejaten. Tersangka merupakan pasangan selingkuh korban yang nekat menganiaya korban hingga meninggal dunia. Keduanya terlibat cekcok lantaran korban menolak saat tersangka ingin mengakhiri hubungan terlarang mereka yang sudah terjalin selama 3 bulan. Tersangka mengaku perselingkuhan ini sudah diketahui oleh istrinya. Pada hari Minggu, yang bersangkutan minta untuk bertemu di hotel, kemudian setelah bertemu, kemudian hubungan sekali. Nah, kemudian setelah itu yang bersangkutan menyampaikan kepada korban ingin untuk pisah karena sudah ketahuan oleh istrinya. Tersangka mengaku bertemu korban di acara reuni sekolah. Setelah itu, keduanya sering berkomunikasi yang berakhir dengan hubungan cinta terlarang. Sebelumnya warga Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah digemparkan dengan ditemukannya sesosok jasad wanita di dalam kamar salah satu hotel kelas melati. Awalnya petugas hotel curiga lantaran satu tamu tidak pernah keluar kamar dan terdengar suara televisi. Setelah dibuka paksa ditemukan jasad wanita dengan bekas cekikan di lehernya. Pria yang merupakan selingkuhan korban langsung ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan ini. Tersangka mengaku terlibat cinta terlarang usai bertemu korban di suatu acara reuni sekolah dasar. Tanpa diduga, pertemuan tersebut berlanjut dengan komunikasi yang intens yang berujung perselingkuhan. Tersangka mengajak korban untuk bertemu di hotel. Tersangka mengutarakan keinginannya untuk mengakhiri hubungan lantaran sudah diketahui oleh istrinya, namun ditolak oleh korban. Pasangan selingkuh ini terlibat cekcok yang berujung dengan penganiayaan korban hingga meninggal dunia. Tersangka langsung melarikan diri. Tersangka kini bersiap menghadapi proses hukum yang menjerat akibat perbuatan kejinya pada korban yang merupakan teman sekolahnya.